Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel. Channel yang berisikan konten, sorot, opini, dan solusi. Kali ini saya akan menyoroti masalah khilafah ya. Khilafah dan janji sebagai solusi apapun. Ya, saya akan menyoroti masalah khilafah ini bahwa ya apa dekade setelah beberapa tahun mulai kesalahannya setelah reformasi ya, yaitu 998 hingga saat ini memang saat ini dan setelahnya agak menurun sedikit, tapi menurut saya ini pun juga harus diketahui ya menurut saya. Lalu sebenarnya khilafah itu apa dan tujuannya apa dan apa yang katanya yang menjanjikan sebagai solusi apapun itu katanya apa yang sebenarnya dijanjikan dalam khilafah itu. Kalau yang saya tahu bahwa khilafah ya ini adalah bentuk negara ya, bentuk negara. Kemudian pemimpinnya khilafah, negara khilafahnya adalah khalifah, semacam itu kalau enggak ya. Jadi sebenarnya kalau maknanya seperti ini ya, khilafah ataupun pemimpinnya khalifah itu sebenarnya ya kalau yang dimaksud untuk ingin memajukan dunia ya sudah nggak ada istilahnya nggak perlu ada khilafah. Toh masyarakat ini, negara ini sudah terbentuk gitu loh. Lalu apa yang ditawarkan negara khilafah yang katanya sebagai solusi apapun itu apa? Apakah menjalankan syariat? Lalu di manakah yang benar-benar telah menjalankan syariatnya Allah ya? Mana? Kalau mengatasnamakan syariat itu banyak negara-negara yang mengatasnamakan syariat itu banyak, tapi benarkah syariat yang dijalankan itu benar-benar syariatnya Allah? Bukankah itu hanya topeng dibalik keinginan untuk berkuasa? Saya rasa ini yang perlu menurut saya ya diwaspadai oleh kalau bisa ya sebagian seluruh rakyat Indonesia ya. Karena apa? Apapun itu yang namanya khilafah yang katanya membawa menjanjikan sebagai solusi apapun ya, saya rasa ini hanya bualan mereka demi ambisi jadi menguasai negeri ini. Saya rasa toh sebenarnya keinginan untuk menjadikan negara Islam yang berdasarkan syariat tidak hanya akhir-akhir ini saja, padahal mulai dari zaman kemerdekaan sudah ada, yaitu DITII ya. Kemudian ya pokoknya itulah intinya. Apa ini saya katakan saat ini sudah final sebenarnya. Oleh karena itu jangan diungkit lagi jangan diungkit lagi masalah azas Pancasila ini, karena ini sudah final. Oleh karena itu
bentuk apapun yang menginginkan negara republik ini menjadi negara khilafah dengan janji-janji manis sebagai solusi apapun, harusnya ini di apa ya di ya ya kalau menurut saya dibubarkan saja, karena ini akan menjadikan gaduh Indonesia dan merongrong kedaulatan NKRI. Oleh karena itu saya menghimbau pada masyarakat yang hanya tahunya itu hanya ikut-ikutan saja, dia bukan menjadi pemimpin khilafah itu. Hati-hati dengan ajakan mulut manis yang katanya khilafah itu solusi. Khilafah, kalau khilafah di sini ditegakkan akhirnya ada keadilan di muka bumi ini, itu bohong ya, bohong. Oleh karena itu jangan percaya, jangan ikut-ikutan macam roboh-roboh pisang kalau orang Jawa ya. Artinya apa? Jangan ikut arusnya ke barat ya, ikut ke barat, sampai akan menjadi tumbal atau menjadi ini akan disadikan hanya untuk pengisi, untuk pembuat gaduhnya saja. Toh pada akhirnya yang mendapatkan jabatan, yang mendapatkan posisi enak itu kan ya mereka juga. Oleh karena itu saya ingatkan untuk sampean-sampean yang masih bimbang terhadap asas Pancasila ini, agar kuatkan, yakinkan bahwa asas Pancasila ini sudah mengadopsi sebenarnya ya dari agama Islam itu sendiri itu loh. Oleh karena itu apapun yang mengatasnamakan kepentingan agama katanya ya, memperjuangkan agama apapun itu karena harus mengubah negara, harus ya sudah demikian tertata, ini bukan solusi, ini justru buat kegaduhan. Oleh karena itu saya ingatkan untuk masyarakat yang tidak tahu apa-apa, jangan ikut ya, intinya jangan ikut-ikutan ya. Yakinlah bahwa falsafah dasar negara yang Pancasila ini sudah benar menurut Al-Quran. Ini sudah benar. Karena apa? Semacam tokoh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Cokro Aminoto, ini kan bukan orang-orang bodoh. Oleh karena itu sudah final saat ini. Jadi apapun yang ingin mengganti dasar negara ini, sistem yang Pancasila ini dirubah menjadi negara apapun, ini jelas bentuk makar ya, tentu harusnya ya dibubarkan. Ini jelas mengganggu keamanan, intoleran dan lain-lain. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap mulut manis yang katanya khilafah adalah solusi ya. Untuk sampean-sampean yang masih bimbang dan bukan menjadi pemimpinnya, nah, kalau yang menjadi pemimpinnya tahu tujuan apa yang didengungkan, menjadikan khilafah ini
tujuannya sebenarnya itu ya tahu. Tapi bagi sampean-sampean yang hanya pengikut ya, hanya pengikutnya, nanti sampean hanya sebagai tumbalnya keinginan mereka elit-elit di ini, di penggagas negara khilafah ini, sampai hanya dijadikan kroco-kroconya. Ada masalah sampean yang kena dulu. Oleh karena itu jangan ikut. Kenapa? Jelas-jelas jika sampean ini akan mendirikan negara khilafah di NKRI ini, ya, oleh karena itu tuntutan negara harus ada bela negara. Oleh karena itu ini pengubahan negara menjadi khilafah ini bentuk makar, dan itu harusnya diperangi oleh negara. Oleh karena itu saya ingatkan terhadap sampean-sampean yang hanya menjadi kroco-kroconya, hanya menjadi pengikutnya, sampean hanya akan ditumbalkan. Sebagai contoh ini dulu ya, ada demo di mana itu, di 22 Mei ya, ini ada toh kawan sampai yang ditumbalkan berapa itu, 3 apa itu. Sampai yang kena, seumpama pada waktu itu makarnya terjadi, tentu yang jadi bukan sampai ya toh, mereka elit. Sampai hanya dijadikan alat kendaraan untuk mencapai nafsu mereka, keinginan mereka untuk merebut kekuasaan ini dengan yang notabene berjubah agama gitu loh. Toh ya, terbukti yang mengklaim dirinya partai paling beragama katanya ya, presidennya korupsi masalah impor daging sapi. Yang mengklaim diri paling agama setelah terpilih menjadi presidennya, ya ternyata begitu toh. Dan sekarang terbukti yang mengatasnamakan agama ya, memilih gubernur toh bukan yang pada ahlinya. Bukankah ini sebagai contohnya bahwa yang didengung-dengungkan khilafah itu hanyalah kebohongan belaka ya. Saya yakin jika sampean ikut-ikutan ke sana, saya yakin sampean akan hanya dijadikan alat, agama hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan duniawi. Ya, oleh karena itu sebelum Anda melangkah, toh negara NKRI ini yang berdasarkan Pancasila ini sudah jadi ya, ini sudah disepakati zaman pejuang-pejuang dulu, zaman mbah-mbah dulu. Sekarang kita tinggal merawatnya. Jika ada kekurangan ya diperbaiki, bukan negaranya yang dirubah sistemnya. Tidak akan lebih baik. ini nanti akan menyebabkan intoleransi, kemudian kegaduhan negara, dan apalagi tambah ada campur tangan asing. Ini akan runyam. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan sampean-sampean yang hanya dijadikan tumpangan, ingatlah, kembalilah, negara ini sudah jadi dan disepakati oleh para leluhur pejuang-pejuang dulu. Bahkan sudah ada yang jadi
korbannya, ya seperti yang pemberontakan itu, begitu loh. Jadi sudahlah yang sudah ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Ini sudah baik, ya. Jadi apapun alasannya, ya cukupkan sekian itu. Karena itu yang mengatasnamakan khilafah itu lebih jawaban solusi apapun itu bohong. Saya katakan bohong. Saya yakin, ya. Ya, misalnya cocok untuk mendapatkan kekuasaan saja, saya rasa demikian. Kalau alasannya adalah Al-Mahdi, ya saya katakan Al-Mahdinya munculnya saat ini tidak terang-terangan, ya secara diam-diam, sama halnya dengan munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, ya jadi tidak ada, ya yang secara fisik kelihatan seperti apa Ya'juj Ma'juj, kemudian Dajjal, ya semacam itu. Akhirnya apa? Oleh karena itu Al-Mahdi pun juga muncul, ya tidak terang-terangan, Oleh karena itu jika alasannya membentuk negara khilafah itu karena alasan Al-Mahdi, makanya saya katakan bahwa Al-Mahdi kemunculannya tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Oleh karena itu apapun yang mengatasnamakan Al-Mahdi, Khalifatul Mahdi, dan mengubah negara menjadi negara khilafah, ini adalah kebohongan. Artinya apa? Keinginan untuk menguasai suatu negara dengan atas topeng Khalifatul Mahdi. Karena itu jangan ikut-ikutan. Kalau sudah membawa bendera seolah-olah sebagai mujahid, jika sampai ada bentrok dan meninggal seolah-olah langsung masuk surga. Sampai tertipu, sampai hanya diperalat untuk mensukseskan keinginan mereka saja yang menginginkan kekuasaan dengan jubah agama. Oleh karena itu apapun manis janjinya, yang jelas jangan ikut-ikutan membentuk negara khilafah. Kenapa? Ini jelas jika ini sudah menyangkut ke hal-hal yang intoleran, tentu akan diberantas oleh negara. Ini tentu. Kenapa? Ini tidak sejalan dengan falsafah Pancasila. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.